Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pembelajaran kali ini kita masuk kepada hidup lapang dengan berbagi. Yang mana sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak ibu terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Baiklah, capaian pembelajaran pada bab 4 ini adalah yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Menjelaskan makna zakat dan golongan penerima zakat. Yang kedua, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang ketiga adalah hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Sedangkan zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebahagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Di sini adapun orang yang berhak menerima zakat diantaranya ada 8 asnaf 8. Yang pertama yaitu fakir. Fakir di sini dimaksud adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Yang kedua yaitu miskin. Miskin di sini maksudnya adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil, yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Yang keempat yaitu mu'allaf. Mu'allaf di sini dimaksud adalah orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima, kirikab. Rikab di sini maksudnya adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Yang keenam yaitu garim. Garim di sini maksudnya adalah orang yang terlilit hutang. Selanjutnya adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil di sini maksudnya adalah orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembagian zakat. Zakat itu terbagi kepada 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, beras, jagung, dan gandum. Yang zakat fitrah di sini yang dikeluarkan oleh umat muslim, batas waktunya adalah menjelang hari raya Idul Fitri atau sebelum khatib naik mimbar. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini adalah atau zakat harta. Zakat yang wajib dikeluarkan karena penyimpanan atau memiliki harta, uang, emas, dan sebagainya itu melebihi dari nisabnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat zakat. Yang pertama yaitu meringankan beban orang lain. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa. Yang ketiga, mendidik diri agar menjadi seseorang yang pemurah dan penolong. Yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang kelima, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah terciptanya hubungan kasih sayang antara orang
mampu dan tidak mampu. Jadi anak-anak ibu semuanya, manfaat zakat itu sangat banyak sekali seperti yang telah ibu tuliskan di media pembelajaran pada kali ini. Manfaat zakat itu ada 7 dan itu pun tidak tertutup kemungkinan manfaat zakat itu masih banyak lagi yang bisa anak-anak ibu pahami, mungkin dari buku-buku pembelajaran atau melalui internet atau melalui media-media yang bisa kamu pelajari untuk mencari manfaat dari zakat tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian infak. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, pengertian sedekah di sini, sedekah berasal dari kata sedekah, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi atau non-materi. Selanjutnya, pengertian dari hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Itulah perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pembelajaran selanjutnya adalah kita akan menjelaskan hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, hikmahnya adalah mengikis sifat kikir. Dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah, maka kita akan mengikis sifat kikir. Yang kedua yaitu melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Dermawan di sini maksudnya adalah suka memberi. Dengan kita berzakat, berinfak, dan bersedekah, serta memberikan hadiah kepada orang lain, maka kita memiliki sifat dermawan. Yang ketiga yaitu mengasah sikap peduli terhadap sesama. Selanjutnya, yang keempat, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Hati kita akan menjadi tenang, akan memberi seseorang berupa zakat, infak, dan sedekah serta hadiah, orang yang menerima pun menjadi tenang. Selanjutnya adalah hikmah zakat tersebut adalah menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Selanjutnya, menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan antara umat. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Mungkin pada minggu berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita ke materi selanjutnya. Sebelumnya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.